Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi bertemu dengan AD Channel dengan informasi seputar ASN dan pensiunan. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerbitkan PP kebijakan terbaru terkait pesangon hingga miliaran rupiah bagi pensiunan, perubahan besar jaminan finansial untuk pensiunan bagi para pegawai negeri sipil yang telah menyelesaikan tugas kerjanya. Kebijakan baru ini membuat para pensiunan bisa tersenyum lebar, mereka bisa menikmati masa tuanya tanpa harus memikirkan kekhawatiran ekonomi untuk biaya hidup mereka. Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan setiap purnabakti akan mendapatkan apresiasi yang setimpal atas dedikasinya selama ini untuk negeri. Sebelumnya banyak sekali pensiunan yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Naiknya harga bahan pangan, biaya kesehatan yang terus-menerus meningkat membuat mereka lebih sering mengerutkan dahi. Melalui kebijakan pesangon besar ini, pemerintah memberikan solusi nyata. Selain gaji pensiunan bulanan, skema pesangon baru ini memberikan kepastian ekonomi yang lebih kokoh. Purnabakti dengan dana yang lebih besar, mereka bisa merancang kehidupan di masa tuanya dengan menikmati hasil kerja keras mereka bertahun-tahun tanpa khawatir. Beberapa langkah ini menjadi bukti kuat bahwa negara ikut hadir untuk memastikan kesejahteraan para pensiunan. Siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon fantastis ini? Inilah pertanyaan besar kerap muncul di benak para pensiunan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kebijakan ini dirancang untuk PNS yang telah mengabdi selama periode tertentu dan juga telah memasuki usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Skema ini melibatkan pensiunan dari sektor lain yang memiliki status serupa dengan PNS. Apakah dana sebesar 1 miliar ini akan langsung diberikan sekaligus? Tidak semudah itu. Pemerintah diprediksi akan menerapkan mekanisme pencairan yang lebih terstruktur agar tetap terkelola dengan baik dan dapat memberikan jangka panjang. Dana pesangon bisa diberikan dalam beberapa kali pencairan agar penerima tetap memiliki pemasukan yang rutin dan tidak kehabisan dana dalam waktu yang singkat. Yang kedua, investasi yang selama ini dikelola oleh pemerintah, sebagian dana kemungkinan akan dialokasikan ke dalam instrumen investasi yang dikendalikan oleh lembaga keuangan resmi, pilihan antara menerima dan secara tunai atau mengalokasikan sebagian dalam skema investasi yang lebih stabil. Kebijakan ini tidak hanya sekedar perubahan, tetapi juga menjadi sebuah langkah yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang sudah mengabdikan diri dan berdedikasi tinggi kepada negara. Peraturan pemerintah terbaru menjadi bukti bahwa janji tersebut bukan sekedar wacana, melainkan aksi nyata dalam memberikan apresiasi kepada para pensiunan Indonesia. Berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan agar dana pensiun dapat dimanfaatkan secara optimal, yaitu memahami regulasi yang berlaku, pelajari dengan saksama ketentuan dalam peraturan terbaru, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pencairan dana. Anda bisa mengkonsultasikan dengan para pakar keuangan. Mengingat jumlah pesangon yang sangat besar, buatlah strategi investasi yang bijak, agar dana tersebut tetap terjaga dan berkembang. Persiapkanlah diri sejak dini jika Anda masih dalam masa aktif bekerja. Mulai rancang perencanaan keuangan Anda. Lantas bagaimanakah skema pesangon kali ini? Anda dan para pensiunan lainnya pasti bertanya-tanya mengenai mekanismenya. Berdasarkan informasi yang sudah tersedia, kebijakan ini tidak serta-merta berlaku untuk seluruh pegawai yang memasuki masa pensiun. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi serta durasi masa kerja dan juga jabatan atau golongan tertentu. Oleh karena itu sangat penting setiap calon pensiunan untuk benar-benar memahami detailnya. Landasan utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan serta keadilan bagi para pegawai yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara. Bukan sekedar memberikan keuntungan bagi segelintir pihak tertentu, kebijakan terbaru ini memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional. Bayangkan saja skema pesangon mencapai 1 miliar, daya beli masyarakat juga akan meningkat secara signifikan. Yang sebelumnya mereka harus berhitung cermat dan hemat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan kini Anda dan mereka bisa lebih tenang dalam mencukupinya. Kesempatan untuk berinvestasi atau merintis usaha baru semakin terbuka lebar. Inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor usaha, kecil dan menengah. Oleh karena itu kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi bagi kesejahteraan pensiunan, tetapi juga sebagai langkah strategis yang memperkuat perekonomian negara. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai sumber pendanaan untuk membiayai skema pesangon ini. Apakah kebijakan ini akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara? APBN pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian mendalam
Sumber pendanaannya dirancang melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan investasi jangka panjang. Keberlanjutan skema pensiun ini dapat terjaga dalam jangka panjang bagi generasi muda, dampak positif bagi para pekerja muda. Dengan adanya skema pensiun yang lebih menarik, maka semakin banyak individu yang akan tertarik untuk bergabung sebagai aparatur negara. Kebijakan ini juga dapat mendorong perusahaan swasta untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Kapankah kebijakan ini mulai berlaku? Berdasarkan informasi yang beredar, penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum seluruh pensiunan bisa merasakan manfaatnya secara penuh. Landasan utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan serta keadilan bagi para pegawai yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara, bukan sekedar memberikan keuntungan bagi segelintir pihak tertentu. Yang jelasnya kini prosesnya sudah dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini sudah tepat ataukah masih ada aspek yang perlu diperbaiki? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan. Ikuti terus perkembangan informasi ini. Jangan lupa subscribe dan support AD Channel